Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Neta, NPM 1851010045. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami yang berjudul strategi pemasaran. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama, Alan Kependo Pajeri sebagai pemateri kedua, dan Resti Nanda sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama. 1. Strategi segmenting. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi atau mengelompokkan kelompok-kelompok konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pada dasarnya, segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghemat atau usaha pemasaran dengan menitik beratkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Selain itu, segmentasi dilakukan untuk menghubungkan antara kebutuhan dengan tindakan. Sedikitnya ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar, yaitu A. Mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Hanya dengan memahami segmen-segmen yang responsif terhadap stimuli, maka perusahaan dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. B. Menganalisis pasar. Dengan segmentasi pasar membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang akan menggerogoti pasar produknya. C. Menemukan peluang atau niche. Setelah menganalisis pasar, perusahaan yang menguasai konsep segmentasi yang baik akan sampai pada ide menemukan peluang. Peluang ini tidak selalu sesuatu yang besar, tapi pada masanya ia akan menjadi besar. D. Menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Perusahaan menguasai segmen yang baik umumnya adalah mereka yang paham betul konsumennya dan telah mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam segmennya. E. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Jika perusahaan tahu persis siapa segmen mereka, maka perusahaan akan tahu bagaimana komunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Tidak ada cara tunggal untuk membuat segmen pasar. Seorang pemasar harus mencoba variabel segmentasi yang berbeda sendiri atau dalam kombinasi, mencari cara terbaik untuk memandang struktur pasar. Terdapat variabel utama yang mungkin digunakan dalam segmentasi pasar konsumen, yaitu segmentasi geografik. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik ini. B. Segmentasi demografik. Segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Faktor-faktor demografik merupakan dasar paling populer untuk segmentasi kelompok pelanggan. Salah satu alasan untuk kebutuhan konsumen. C. Segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian orang. D.
Segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya strategi targeting. Menurut Kagan and Green, targeting adalah suatu proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang dinilai akan memberikan respon. Target pasar dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai atau memilih salah satu segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan segmen pasar. Yang pertama ada ukuran segmen. Perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan dituju merupakan faktor yang penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga atau tidak untuk dilanjuti. Perusahaan yang besar memilih segmen pasar dengan volume yang besar dan menghindari segmen yang kecil. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian ada pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan dapat berkembang menjadi segmen yang besar pada masa yang akan mendatang. Ketiga, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Mereka menyediakan sebuah produk untuk setiap orang sesuai dengan daya beli masing-masing. Kemudian ada kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Target yang dituju haruslah sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian posisi persaingan. Suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik, tetapi mereka juga mempunyai potensi yang lemah dalam hal laba. Nah, maka dari ini lebih sedikit persaingan di segmen pasar tersebut, maka itu diharapkan ya sangat disarankan untuk dimasuki oleh perusahaan. Produk positioning itu mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Jadi pada hakikatnya penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu yang diingatan konsumen itu. Jadi Kotler pada tahun 1997 menjelaskan beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju. Itu ada 7 yang dijelaskan oleh Kotler. Yang pertama itu penentuan posisi menurut atribut. Nah, ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibandingkan saing-saingnya, seperti ukuran, lama keberadaan dan seterusnya. Misalnya itu Disneyland. Nah, Disneyland itu dapat mengiklankan DIN sebagai taman hiburan terbesar di dunia. Jadi yang kedua itu penentuan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga itu penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Nah, seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. Misalnya itu Japanese Der Park memposisikan diri untuk wisatawan yang hanya ingin memperoleh hiburan singkat. Jadi yang keempat itu penentuan posisi menurut pemakai. Nah, ini berarti memposisikan produk ini sebagai yang terbaik gitu.
untuk jumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasarannya lebih ditentukan pada sebuah atau lebih komunitas. Nah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Nah, misalnya itu Magic Mountain dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan untuk pencari tantangan. Nah, yang kelima itu penentuan posisi menurut pesaing. Nah, di sini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaingnya. Misalnya itu Lion Country Safari dapat beriklan memiliki lebih banyak macam binatang jika dibandingkan dengan taman hiburan Japanese Dream Park itu. Yang keenam itu penentuan posisi menurut kategori produk. Nah, di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Jadi yang ketujuh itu penentuan posisi harga atau kualitas. Nah, di sini produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Nah, misalnya Busch Gardens dapat memposisikan DIN sebagai nilai terbaik untuk harga. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.